Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to dulu lepas masker biar ngomongnya kedengeran. Asik. Karena kita lagi meningkatnya COVID, jadi mesti wajib tetap menerapkan 5M. Pasti teman-teman semua udah pada tahu deh apa itu 5M. Ya belum tentu, searching aja sendiri. Hari ini gue Das Channel kedatangan bintang tamu yang paling amat spesial. Asik. Berharga sekali dan baru. Kalau ada dua nih. Iya, enggak ada dua sih. Sekarang pokoknya ini apa, kalau buat pertama kali apa sih bahasa Inggrisnya? First time. Iya. Bukan apa? First time. Iya, first time. For the first time. Asik. Asik. Kita kedatangan bintang tamu artis papan atas. Amin. Di atas papan. Amin. Ada papan tapi di atas papan. Kita bertemu dengan Conrad Good Vibration. Ini dia musisi reggae terkenal. Visit. Iya, men. Bini gua kenal gua sih. Oh iya. Semua juga pasti musisi reggae se-Indonesia Raya. Mudah-mudahan kenal sama beliau. Amin. Semoga kenal ya. Apalagi sebekasi. Oh, udah sebekasi mah jangan tanya udah. Budi. Siapa? Tapi kita kenal dulu dengan siapa namanya? Halo. Gua Konrad. Oh, namanya Conrad, namanya bener Asli bener, Conrad. namanya asli Conrad Om. Iya, gua buka dulu ya. Oh iya boleh, biar kita Iya. ada sore juga. Halo semuanya. Selamat sore, salam nyaman, sehat terus. Wis, amin. Itu apa? Kalimat baru, salam nyaman. Iya. Jauh ingat? Biasanya kan salam sehat, sekarang salam nyaman. Iya. Slogan Conrad. Oh gitu Pak. Oke Om, sekarang aduh, gue bingung nih ya, bener, grogi banget. Minum dulu biar nggak bingung. Oh iya. Tidak nggak bingung. Aduh, grogi baru interview, selain interview terus pokoknya ngobrol-ngobrol lah. Kita ngobrol santai aja Om. Iya, ini udah santai banget. Iya lah, pokoknya udah, aduh, bener ya. Gue kelihatan banget nervousnya kalau muda. Gue punya teman Om di dunia maya, gue panggilannya kaulah muda. Kaulah muda. Iya. Halo kaulah muda. Pokoknya siapapun yang nonton video gue, meskipun umurnya sudah banyak, tetap harus panggil kaulah muda. Umur kan cuma angka. Betul Om. Spirit harus tetap muda. Widih. Terus kaulah muda. Ada lagi slogan baru. Kesibukan apa Om? Sibuk, masih jadi suami, masih jadi papa, Iyalah. masih jadi musisi, walaupun manggungnya depan kamera handphone. Sudah berapa lama Om berkecimpung di dunia musik? Kalau dunia musik sih udah cukup lama, aku mulai start tuh sejak tahun 2002 ya. 2002. Amatiran dulu sih. Apa? Terus 2003 udah mulai serius, terus nemu band, jalan ya. Sekarang sendiri apa emang bersama band? Sebenarnya kalau dibilang sendiri, kalau kita sih kemarin awalnya ngeband, terus sendiri, terus ngeband lagi. Terus di usia band yang ke-10 kita sepakat untuk kita nggak mau sebut itu sebagai sebuah band, tapi sebagai sebuah keluarga. Ya, karena prinsipnya gini, kalau di keluarga itu adanya pengertian, sedangkan di band itu adanya komitmen. Karena tingkatannya tuh, kalau pengertian tuh lebih di atas daripada komitmen. Tapi kan sebelum komitmen ini muncul kan, sebelum komitmen ini muncul harus ada pengertian dulu. Itu dia. Jadi gue mencoba jadi lebih wise ya, dalam arti gini. Teman-teman gue itu punya proyekan ada juga. Dia additional juga di beberapa band yang notabene butuh support dari player-player reggae yang bagus. Artinya gue bisa bilang bahwa player-player gue ini bagus semua, keren semua. Gue nggak mau egois kalau gue cuma pakai mereka doang sendiri gitu.
Jadi mereka juga harus cari duit juga di tempat lain, bukan cuma dari satu dari band itu. Jadi gue lebih sebut keluarga. Dalam arti jadi teman-teman yang lain bebas berkreasi di mana aja. Jadi di sini gue kenapa sebut keluarga? Biar anak-anak itu mau pergi kapan aja oke, datang kapan aja juga oke. Gitu. Artinya bahwa ya itu tadi gue posting di Instagram, be wise walaupun kadang-kadang situasi lagi nggak nice. Iya benar sih. Gitu. Jadi harus di situasi seperti saat ini adalah kita harus tetap nyaman walaupun situasinya nggak nyaman. Gitu. Jadi ya kebetulan kemarin kita ulang tahun 10 terus kita, selamat ulang tahun. Terima kasih teman kaula muda. Semoga makin sukses terus. Nyaman. Jadi kita mikir keluarga aja. Dalam arti gue juga tetap jangan sampai egois. Kalau gue megang komitmen, mereka udah bantu band lain ya, gue nggak mau kenal mereka, gue nggak mau pakai mereka lagi. Nah mereka di tempat lain tuh additional. Nah kalau di gue di Conrad Good Vibration itu keluarga gue. Namanya keluarga tuh sebrengsek apapun kita, pasti tetap jadi keluarga kan. Tetap nah, sehingga kalau besok mereka, gue ada kerjaan, orang pertama yang gue hubungi adalah mereka semua. Kalau mereka nggak bisa, baru gue cari yang lain. Gitu. Sehingga hubungan kita itu tetap harmonis sampai kapanpun. Karena kita berasal dari keluarga. Kita pernah ngelewatin masa sulitnya sebagai sebuah band, dimana karena komitmennya kita tidak boleh main sama yang lain, tidak boleh terima kerjaan lain, harus fokus band. Secara ekonomis kita turun kan? Secara relasi kita turun juga. Iya. Karena nggak ruang lingkupnya nggak berkembang. Gitu. Seperti itu maksudnya. Sehingga kalau ditanya solo atau band, terserah kalian mau lihat seperti apa, mau lihat sebagai band atau sebagai solo. Toh yang membedakan cuma cuan doang kan? Betul. Sendiri kalau makin banyak makin cuan. Terus sama tanggung jawab. Ya kan? Kalau band tanggung jawabnya besar. Dalam arti ya itu tadi komitmen. Lu nggak boleh terima dari lain-lain. Itu dia. Kalau misalnya bener sih ya. So, gue bener ya baru nih ya. Berarti gue nanti tim gue ini nggak boleh jadi tim, berarti harus benar jadi keluarga. Aja gitu. Karena berarti membiarkan mereka istilah kata berkreasi. Benar. Dan gue juga bisa bertemu dengan player-player lagi karena mimpi gue sebenarnya sama seperti yang pelaku-pelaku reggae yang lain. Karena kita pengen ngebesarin reggae Indonesia, bukan ngebesarin band sendiri. Itu dia. Betul. Paham. Karena player gue main sama Ras Muhammad juga, main sama Denny Fras, main sama Kuno Kini juga. Yang notabene itu bagus-bagus semua. Nah kalau mereka berteman sama banyak orang, mereka bisa menyalurkan talenta mereka, bakat mereka, kebaikan lewat player-player yang lain. Sehingga orang ngelihat, CGV keren ya, Ras Muhammad keren ya, Isis Kenkin kan bandnya keren ya. Lama-lama reggae Indonesia tuh kecil, yang gede bandnya aja. Iya itu dia. Movementnya nggak ada. Nah itu dia, itu lebih penting menurut gua ya. Gitu. Emang tapi benar. Emang benar. Jadi kita tuh membiarkan mereka berkreasi, tapi tetap mereka pun punya tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan juga mimpi mereka. Betul. Kenapa sih milih musik reggae? Sebenarnya reggae yang milih gua kali ya. So iya, kan kita menentukan. Awalnya kan gua nggak tahu reggae. Awalnya gua dari Flores, gua mulai besar di Flores dan lahir di Flores, NTB berarti. NTT ya. Dulu gue pengen jadi rapper malah. Gue pengen jadi rapper. Keluarga musisi. Bokap musisi. Bokap tuh main piano, main keyboard, main saxophone. Nyanyi juga. Tetapi karena di Indonesia Timur khususnya di Flores, mungkin di bagian daerah juga gitu, menjadi musisi itu bukan sebuah profesi. Betul. Karena memang zaman itu di daerah gua, bokap kan SMP sampai SMA itu di Jawa, di Jogja, Muntilan terus ke Jogja. Jadi kalau di daerah itu mungkin mau jadi musisi bisa ada penghasilan. Tapi karena bokap tuh yatim piatu kan dari kecil, dia dibiayain sama orang. Nah jadi dia dituntut untuk belajar semuanya. Nah dia harus pulang berbakti kepada yayasan lembaga yang membiayai dia. Akhirnya dia pulang ke sana, harus jadi jalanin profesi sebagai guru kan bokap gua. Guru matematika sembari dia main musik.
Main musiknya sih kadang di gereja, kadang di tempat-tempat mana yang dia ini. Kan dia punya kelompok juga, kelompok alat tiup namanya fanfare kan, itu di alat tiup semua diiringi sama band, ada drum, ada bass. Nah terus ketemu Regi dari mana? Nah karena gue deket sama musik, gue belum tahu reggae gitu di daerah. Gue udah tahu musiknya, tapi nggak tahu itu namanya reggae. Kayak Bob Marley. Iya, Bob Marley. Bokap gue suka juga namanya Desmond Dekker. Desmond Dekker. Dia ska dulu kan. Iya, ska, betul. Jadi Mento gitu kan, dulu ada Mentonya. Nah, gue nggak tahu itu namanya apa gitu. Sampai ke Jakarta, pertama gue kuliah kan, tujuannya mau kuliah di IKJ. Mau ngambil seni pertunjukan, gitu. Jadi nyanyi sih gue udah nyanyi dari kecil, kita udah terbiasa nyanyi. Iya, karena emang kalau pandangan gue yang orang Jawa minimum, emang kalau orang kita nyebutnya daerah seberang, kayak orang seberang kayak NTB, TTB, emang mereka tuh punya suara kekhasan. Terima kasih. Benar. Punya suara kekhasan kayak Greg Fredly. Ya kan? Terus siapa lagi tuh ya, gue lupa tuh ya. Ya banyak lah pokoknya emang mereka tuh punya suara khas yang emang lagu-lagu romantis. Benar. Iya kan? Ya. Nah kenapa Om milihnya reggae? Itu gue lanjut ya. Iya. Datang ke Jakarta, gue pengen nge-rap nih. Bisa nge-rap. Dari Flores gue udah bisa nge-rap. Tetapi zaman itu gue nyari beatmakernya susah. Karena pergaulan terbatas tadi. Iya, betul. Adanya ya organ tunggal. Atau main gitar sendiri. Ya udah. Gue datang ke sini, gue coba ini. Wah, teman terbatas. Gue nanya teman-teman yang udah jalan, bayar beatmaker itu lumayan. Tahun-tahun 2000 gitu. Gue masuk Jakarta 99, 2000 sampai 2001 itu gue masih berusaha untuk jadi rapper. Masih bertahan lah, sama komitmen gitu. Gue mau jadi rapper terus. Ya udah, satu saat ada satu pesta gitu, pesta orang Flores, ada band reggae namanya Florasta. Mereka main, terus keren juga ya reggae gitu. Maksudnya ternyata ini reggae ya, lagu Three Little Birds. Ternyata reggae ini, reggae gini. Ya udah, gue terbatas pengetahuan ya soal musik itu apa gitu, karena musik gue tuh adalah nyanyi sama main gitar, musik gitu lah. Gue nggak tahu genre itu apa aja, gue nggak tahu jazz apa aja, gue nggak, bodo amat lah. Buat gue nggak terlalu penting. Ya udah, akhirnya gue ini uang jajan gue dikasih orang tua tiap bulan kan terbatas buat bayar kos sama transport ke kampus. Ya udah, akhirnya gue pikir kalau gue bayar beatmaker lagi gue nggak bisa makan. Iya betul, nggak bisa makan, nggak bisa kampus. Ya, akhirnya gue kulik-kulik dengerin reggae, ternyata asik juga gitu. Dan bisa main pakai gitar popong doang. Iya, betul. Gue dengar lagu dari Debson Song, boy asik juga. Gue dengar lagu Alpha Blondy yang Papa Boy, asik juga. Ya udah, disitulah gue mulai ini. Jadi sebenarnya bahwa kita ini digiring kalau menurut gue. Setiap orang mau menjadi entah itu musisi, fotografer atau pemain film, dia akan digiring oleh kekuatan lain, entah itu semesta atau Tuhan atau apa, untuk menentukan lu ada di sini, titik lu gitu. Nah akhirnya di situ gue ngamen di jalan, mulai main reggae dengan teman-teman, bikin band namanya Kukuraka. Terus gue sempat audisi Indonesian Idol yang kedua, gue masuk. Indra Lesmana bilang, udah lu nyanyi reggae aja, kita di sini nggak nyari reggae, nyari pop. Ya udah, gue pegang itu aja, pengakuan dari seorang Indra Lesmana. Ya udah, akhirnya gue keluar, gue ngamen di depan, nyanyi di depan situ. Gue sama dulu ada band namanya The Dread, anak Bekasi, vokalisnya tuh muka mirip gue. Ya gue CS juga sama dia, akhirnya berdua tuh. Dia nganterin bininya untuk audisi. Kalau gue nganterin bini gue juga ikutan audisi, tapi bini gue nggak lolos. Gue lolos ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya kan harus ketemu Indra Lesmana segala macam kan. Itu dia bilang, udah lu nyanyi reggae aja, gue di sini. Jadi gue nggak sempat nyanyi. Oh gitu. Lu nyanyi lagu apa? Reggae. Ya udah lu jangan nyanyi, lu jangan usah nyanyi deh, lu reggae aja. Ya udah gue keluar nyanyi di luar, seru di luar tuh ya audisi. Nah dari situ gue mulai terpacu. Nah di situ gue ketemu lah manajernya Matahari Reggae. Mereka kan audisi, mereka kan home band di kafe-kafe dan di hotel-hotel kan. Ya udah, dia bilang kalau vokalis kita berhalangan lu bisa bantu nggak? Ya udah, di situ gue bantu. Oh gitu. Nah, gue tadi menarik banget Om, pertanyaan statement Om yang bilang kita ini digiring. Iya. Dari kekuatan lain lah itu bilang. Berarti selama ini apapun profesinya, jalani aja. Iya. Bukan kita menentukan bakal kita ke sana, bukan. Berarti emang kita yang mereka yang memanggil kita gitu ya. Benar. Dan waktu lu kecil cita-cita lu apa? Iya, gue menjadi dokter. Nah itu, lu sekarang jadi dokter nggak? Enggak.
Jadi gitu, jadi ibaratnya, makanya sekarang gue nggak pernah nanya anak gue cita-citanya apa. Gitu, kalau gue liatin dia dulu kan mereka waktu kecil gue kasaran di rumah nyanyi, mereka nyanyi main musik segala macam, gue bisa main musik, main drum, main keyboard, main gitar bisa, nyanyi bisa segala macam. Tapi gue nggak mau mereka paksa mereka untuk harus bisa nyanyi atau jago nyanyi atau gimana, biarin aja. Anak gue sekarang yang satu udah ninggalin main drum, udah nggak mau serius lagi, malah main PUBG. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Iya, main PUBG. Terus Game anak yang online gede, emang lagi booming. anak yang gede, yang pertama udah punya murid piano. Oh, Padahal dia masih SMP, murid anak SMA. Serius. masa iya? Jadi Berarti udah, ibaratnya udah sebenarnya dia nggak jago, tapi dia bisa main. Dia kan pernah gua ajarin ke salah satu sekolah musik, tapi cuma berapa bulan doang. Bawa pulang tuh buku tebal ini, bayar buku tuh 900.000, daftar udah mahal. Tapi yang mainnya langkah-langkah halamannya. Terus gue bilang, ini lu di sekolah ngajarin apa? Enggak, ibu guru main aja. Ya udah, kata ibu guru dia bagus. Akhirnya gue bilang, bu, dia keluar aja. Dia menyesal, ibu guru minta, jangan lah, main itu bagus. Ya udah keluar, bilang main aja. Karena dia bisa main, gue minta dia ajarin ponakan gue kan yang kecil kan. Jadi ternyata musik itu kalau diajarkan sama anak seumuran lebih cepat nangkapnya dibanding kalau gue ngajarin anak gue. Gue ngajarin anak gue nggak masuk karena gue bukan belajar gue jadi guru kan. Tapi mereka belajar sama guru masuk. Nah pas satu gue lihat anak gue ngajarin sepupunya dia cepat nangkap jarinya, jari ini untuk nada apa aja bisa. Ya udah akhirnya gue ceritain, emaknya yang ceritain ke teman emaknya. Pengen ngajarin anaknya tuh memang gak ada bakat musik segala macam, bisa main piano. baru gue terus ada, berarti gue dapet ilmu lagi dong yang bilang barusan. Berarti ilmu itu lebih cepat masuk, lebih cepat diserap tuh emang kalau kita bergaul sesama berarti ya. Ya itu atau bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita, tapi dia bisa mengadaptasi dari segi cara bicara, cara menyampaikan. Intinya kan bagaimana kita menyampaikan, ya kan? Kadang-kadang kita udah umur segini nih, masuk ke anak umur SMA, ya minimal kita harus bergaya seperti anak SMA. Betul. Kalau enggak, lu beragam tua banget sih lu gitu. Akhirnya nggak masuk kan? Nggak masuk benar-benar. Berarti kita harus menyesuaikan juga ya. Iya. Betul. Jadi minimal ya kalau bahasanya itu know your audience. Gitu. Emang gua kalau ngomong sama orang yang lebih pengalaman, lebih expert tuh kayaknya cuma bisa Enggak juga lah. Enggak benar. Enggak soalnya. Tapi minimal kan ada tektokan. Iya. Karena emang pengalaman gua tuh emang tentang musik tuh ibarat kata gua tuh emang buta banget loh. Enggak tahu sama sekali gua. Cuma gua tertarik. Ya sama, dari awal gue juga tertarik ya. Apa sih kayak reggae itu dari mana sih awalnya? Reggae itu kan dari Jamaika. Jadi kalau di Jamaika itu kan kulturnya, budayanya mereka ya, tradisi mereka. Jadi sebenarnya dia nggak mau disebut genre. Tetapi dia kultur. Budaya berarti. Iya, budaya. Sama seperti ketika orang Jawa menari tarian apa, itu kultur. Dia nggak bisa disebut genre. Genre itu biasanya disebut oleh ahli-ahli musik, pengamat musik, hanya bisa supaya bisa digampang dikelompokkan. Sebenarnya pelaku reggae sendiri mereka tuh agak enggan untuk menyebutin ini genre gitu. Karena itu tradisi mereka. Satu pulau Jamaika itu mainin musik yang sama. Walaupun di dalam reggae sendiri, di dalam Jamaican sound, Jamaican music itu ada beberapa subgenre tadi. Sehingga di beat-beat ada dancehall, ada ragamuffin, ada toasting, ada slanteng, ada dub, ada roots, ada rocksteady, ada calypso dan sebagainya. Berarti emang reggae itu emang bukan sebuah genre yang musiknya demikian, bukan. Jadi emang sebuah budaya yang bisa mengalirkan banyak. Iya, budaya di mana mengandung unsur musik. Iya, itu betul. Gua pikir reggae ya musik kayak musik pop, rock, jazz kayak gitu-gitu. Jadi ada teori musik pop itu kan kalau dalam skema di dalam metode penulisan lagu pop rata-rata ada soal intro, ada verse, ada chorus, pre-chorus, ada interlude. Di reggae kadang-kadang nggak dipakai. Terus langsung aja tiba-tiba depan mau ref langsung mau atau nggak suka-suka mereka. Karena itu kan budaya mereka. Sehingga cara pengucapannya orang reggae itu berbeda ketika bernyanyi. Lu contoh orang si Segi ya, Segi yang lagu Girl You My Angel, dia menyanyikan lagu pop akan terasa reggae-nya. Karena memang itu kultur mereka. Cara bicara juga berbeda, cara menyampaikan pesannya juga berbeda. Satu ketika, ini gue cerita aja pengalaman ya. Satu ketika gue diinterview sama content creator namanya Audur Linda. Audur Linda itu orang Iceland.
tapi dia sekarang di Indonesia, orang Islandia, dia dari Indonesia. Dia bicara soal reggae kayak gimana. Terus ada satu kolom komen dia nanya, why Conrad act and speak like Jamaican? Why he didn't speak like Indonesian? Gitu. Gue balas. Kebetulan yang nanya itu orang Indonesia. Si Audelinda capture itu, kirim ke WhatsApp. Akhirnya gue WhatsApp gini, lu balas ke dia. Ini budaya orang Jamaika. It's Jamaican culture. We need to respect them with them style. Because it's a culture, not a genre, not a language or ini kultur. Sama seperti orang luar kata mau belajar bahasa Indonesia, dia harus benar-benar bahasa Indonesia yang benar dong. Betul. Seperti orang Indonesia kan. Nah itulah yang gue terapkan. Setelah gue gali dulu semua, baru kita bisa nge-explore. Kalau kata itu cermati, ya kan? Pahami, baru explore, baru modifikasi ya. Jangan belum paham segala macam lu udah explore. Lu nggak menghargai mereka. Ini budaya loh. Ini budaya, harus respect, harus hormat. Harus benar-benar ini ya apa? Kalau budaya kan, aduh gimana sih namanya? Contoh simpelnya, ketika Agnes Mo menggunakan tari zaman di dalam koreonya dia dikritik sama orang Aceh kan? Karena tari zaman itu punya filosofinya. Geraknya nggak bisa dipotong-potong. Begitupun juga di reggae. Orang Jamaika itu akan respect ke kita. Kalau kita memang menghargai mereka, entah itu dari cara ngomongin liriknya. Pertama kita harus bikin itu. Ketika kita sudah ini, baru kita bikin combine antara kultur Indonesia, entah itu gue dari timur ya, gue pakai kultur timur, gue mix blend antara kultur Jamaika sama kultur Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Begitupun yang sudah dilakukan sama Mas Tony. Coba dengar lagu dulu Mas Tony. Dia ada Yaman nggak? Yo man, emang itu kultur Jawa atau kultur Indonesia? Jamaika. Gitu. Setelah itu Mas Tony dia sudah menemukan siapa citra diri, jati dirinya, baru dia combine dengan Jawanya. Nah itu dia. Jangan tiba-tiba kita datang terus langsung jadi Indonesia segala macam, nggak bisa gitu. Ini budaya loh. Iya, kalau kita ngomongin budaya kan suatu hal yang wah ya harus dihormati sakral lah. Itu dia sakral sekali kan. Berarti budaya kan udah emang turun temurun, kehidupan, tata perilaku, ucapan segala macam kan udah berarti emang. Gue pikir itu bang, nggak tahu sampai emang gue benar-benar nggak tahu ya. Gue pikir ya reggae itu sama musik-musik yang lain. Beda. Dia ibaratnya itu kan, dan sudah diakui sama PBB ya, bahwa musik yang paling banyak punya pesan kemanusiaan. Itu diakui. Itu kan dapat mengakui. Tapi orang Jamaika nggak merasa terhormat dengan itu. Tapi emang, gitu, karena menurut mereka bahwa yang penting lu menghargai kultur mereka itu udah lebih penting, dan mereka juga sangat respect dengan Indonesia ya. Mereka melihat Indonesia ini besar, luar biasa besar, punya banyak anak muda, punya banyak sekali band reggae, mereka mengakui itu. Nah mereka juga butuh feedback juga kan, bagaimana reggae bisa membuat anak muda itu bisa jadi lebih baik, karena pesan sosialnya banyak banget, jangan cuma sekedar box down. Iya itu. Kan. Gue baru mau tanya itu. Gue sebagai orang yang berusaha, ya, gue ini udah keren tanpa harus nge-box gitu. Gue ini udah keren tanpa harus gue mabok baru gue nyanyi. Gitu. Prinsip gue gitu. Dan itu kultur reggae dari awal udah bilang begitu. Tapi kan ini mah yang gue lihat ya Om ya. Yang gue lihat itu kebanyakan kan tanda kutip ya. Tanda kutip itu pasti kita nge-box dulu baru kelihatan enjoy-nya gitu-gitu. Jadi karena itu kayak merusak gitu kalau buat pandangan gue ya. Kayaknya merusak yang seharusnya tidak. Lu biasa aja, lu nggak usah pakai kayak gitu-gitu juga udah enjoy men, udah keren lu ya, gitu. Jadi ya gue berusaha sampaikan gitu, entah itu kepada sesama pelaku reggae-nya atau pada penikmatnya. Yang gue pengen jangan sampai kalian nikmat sesaat aja. Tiba-tiba kalau ketangkep nih, misalnya kalian pakai barang ketangkep, yang rugi siapa? Teman-teman lu? Enggak. Lu sama keluarga lu. Teman-teman yang bodoh-bodoh iya, gitu. Jadi ya kadang-kadang jangan sampai saking kita hype-nya, kita nggak bisa nikmatin apa yang sedang kita lakukan. Betul banget. Iya kan? Betul banget Om. Jadi biar satu hal tuh yang tersembunyi itu ya yang nikmat, misalnya ya kita udah nikah misalnya, udah nikah, emang lu kalau berhubungan suami istri harus orang lain tahu? Enggak lah. Iya kan? Bener gak maksudnya? Jadi kayak gitu. Paham gue. Maksud gue gitu. Jadi sebelum gue pengen tuh gue nikmatin banget setiap lirik lagu yang mau nyanyiin.
kalau apalagi dulu lagu orang ya. Dulu kan gue ngamen ya, gue ngamen dan gue sering bawain lagu orang. Nah gue berusaha mengartikan setiap liriknya, sehingga ketika gue nyampein ke orang itu nyampe bener ya, terasa. Iya. Karena penyanyi asli udah dengan begitu bagus, dia nulis lagu itu, dia mikir mungkin dia harus gimana berjuang seperti gini, ya dia pengen dia apresiasi kayak gitu. Itulah. Bener, pokoknya emang kalau udah ngobrol sama Om Kongnas ini emang udah bener ya. Gua bener-bener terpukau, gua punya ilmu baru apa. Kagak, karena situasinya berasa kantor. Situasinya berasa, ini ada buku, ada laptop, ada komputer. Jadi gua harus ngomong serius. Kalau di taman dinner gua ngomong bercanda. Bercanda. Gak apa-apa. Selama Om berkarya, pengalaman apa yang nggak paling terlupakan? Pasti kan kita punya dong. Gitu. Ya selama berkarya sih, kalau dalam karya sendiri ya yang nggak terlupakan ya ketika setiap kali gue selesai bikin lagu, dalam arti setelah selesai gue rekaman. Karena kalau gue bikin lagu kadang-kadang bisa 8 tahun. Bisa juga cuma 3 menit. Serius? Oh my god! Wow! Serius, bisa cuma sejam. Ada yang bisa 8 tahun, ada yang Control Temper itu dari tahun 2014 gue bikin, tapi nggak selesai. Karena gue orangnya nggak, dalam arti gini, gue nggak bisa cepat puas gitu. Kalau mau kelar ya kelarin sekalian gitu. Dalam arti karena hitungan orang di industri musik adalah lagu itu kalau benar-benar sudah jadi ketika ada komposisinya, ada aransemennya dan sudah terekam dengan baik kan. Kadang-kadang ada lagu gue yang gue nggak rekam di studio, gue cuman rekam pakai handphone, gue publish di YouTube atau kayak gimana. Ada juga yang gue rekam di voice note, terus ada yang gue rekam di kepala gue, kayak Control Temper. Gue bikinnya tuh, awal bikinnya ada gue berhenti di depan terminal Damri Bekasi nih. Itu gue bikin ini terus pulang, karena gue lagi emosi banget hari itu sama teman-teman, karena mereka terlambat datang ngamen, datang reguleran di Sumarekon, telat. Gue diomelin sama manajemen situ, gimana sih? Kalian tuh udah main jam, dikasih main jam 7 sampai jam 10. Sekarang kalian main jam setengah 8. Ya akhirnya gue dengan argumen segala macam, akhirnya bisa main cuma 1,5 jam, maksudnya main 3 jam, kita main 1,5 jam doang. Karena gue bilang percuma gue main, terus yang nonton yang jualan. Iyalah. Terus bangku-bangku doang. Tujuan lu menghibur orang kan? Masa gue hibur bangku? Ya gitu. Nah itu karena gue ditekan waktu itu kan, gue berusaha, karena kita ini anak rantau, banyak anak rantau semua di band. Terus dituntut harus berpenghasilan. Betul, harus. Ya kan, harus punya penghasilan. Nah, gue jaga bener tuh. Aktif income kita ada dari ngambil dari kafe-kafe. Pasif income kita dari event kan. Karena zaman dulu itu kalau nggak dekat sama IO-nya nggak boleh diajak. Kalau nggak punya kesalahan ya nggak boleh diajak. Betul. Ya udah, akhirnya gue jaga itu. Jadi biar aman ya harus tetap jalan setiap hari harus ada reguleran kan, atau seminggu itu 3 kali 4 kali gitu. Jadi gue jaga bener. Karena kalau nggak pemasukan kita nggak bisa rekaman, kita nggak bisa hidupin keluarga, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, gue kasih penjelasan ke mereka. Cuman ya gue kadang-kadang marah sama keluarga sama marah sama teman-teman tuh beda levelnya gitu kan. Tapi setelah kita jadi keluarga, ya gue bisa belajar kapan-kapan aja gitu. Nah, akhirnya Control Temper itu gue rilis di tahun ini 2021 dari 2014. Gila tuh. Karena ya itu kayak santai saja. Itu juga sebenarnya udah lama. Karena gue itu pesan lagu itu hanya buat diri gue sebenarnya awalnya. Gue nulis apa yang gue ngalamin, apa yang gue rasain, dan itu semacam buat kontrol emosi lu nih, jangan terlalu meledak-ledak. Karena gue kalau ngobrol nih gue meledak-ledak. Gak tau kan tadi ngomong semangat, gue ngomong tiba-tiba yang kali gue lagi marah, kayak gimana coba? Lebih lah pasti lah. Itu dia kan. Makanya ngobrol aja udah kayaknya energinya aja udah keluar banget, apalagi. Iya. Dan situasi kayak gini di mana ya kita nggak bisa ngapain gitu loh. Manggung dibatasin, terus ya semua dibatasin. Ya dituntut untuk harus tetap nyaman di situasi yang nyaman supaya bisa produktif. Kalau nggak nyaman kita nggak bisa produktif. Nah itu dia, jadi itu gua senang. Pertama gue yang momen terlupakan adalah yang nggak bisa gue lupain, dan setiap kali gue kelar bikin setelah lagi itu nyatain selesai, teman-teman oke, bungkus. Nah itu perasaan plong itu berarti ya, untuk musik ya. Terus ada lagi ketika kita desain label
Terus sampai di label ternyata album gak dikeluarin. Nah itu satu yang momen gak dilupakan. Sehingga gue harus keluar dari band itu, gue harus bikin lagi yang lain. Sehingga karena gue gak selesai kuliah, gue nggak selesai kuliah, gue janji ke orang tua gue, ijazah gue adalah apa? Album. Tapi orang tua gimana? Iya, orang tua gue baru nonton gue manggung bener-bener tuh tahun 2008. Dari tahun 99 gue keluar, dan gue 3 kampus gue nggak selesai. Oh my god. 3 kampus gue nggak selesai. Kampus terakhir adalah kampus komunikasi. Nah di kampus itu gue kerjanya tiap hari cuma berdebat sama dosen. Yang pertama gini, gue udah lulus dari SMA sekitar 4 tahun atau 5 tahun, baru gue masuk lagi kan di kampus komunikasi. Nah di kos-kosan gue dulu, yang kuliah, yang kosan bareng gue itu anak filsafat semua. What? Lu bayangkan kan perdebatan mereka, dan gue makan itu tiap hari. Gue kan kos di Rawasari, itu di Rawasari ada kampus namanya STF Dri Arkara. Nah itu kan kampus itu anak Flores semua, yang ngekos di situ tuh anak Flores, anak mana aja, yang notabene anak filsafat. Ya. Nah gue setiap hari selama 3 tahun gue tinggal di situ tiap hari makan itu. Wajib banget. Gue masuk kampus komunikasi, ya itu perdebatan dan gue rasa anjing gue terlalu tua kali di kalangan anak SMA. Makanya tadi gue bilang kita harus tahu kita harus di mana bersikap. Nah dari situ gue berusaha untuk gue musik aja deh, biar gue lebih santai gitu. Makanya muncul lagu lepay apa santai. Sebenarnya masih ada. Itu karena di band gue gagal. Di band sebelum gue Matahari itu gue ngeluarin album, walaupun kita punya video klip di YouTube ada. Tapi buat gue tuh karya itu penting loh, album itu penting, fisik itu penting gitu. Karena buat orang tua, buat siapa, biar gue ada kebanggaan. Biar ada ini ya. Ada pride ya. Ada gitu. pride benar ya, Gitu. ada pride ya. Jadi gue ngerasa gue gagal nih. Nah, kalau gue mikirin kegagalan itu, gue stres. Ya udah muncul lagu. Santai saja, esok masih ada, tetap melangkah, jangan putus asa. Jadi gue berusaha menikmati kegagalan gue. Jadi jangan benar-benar jangan drop banget Iya, ya. jangan Karena stres, besok gitu. Karena besok masih ada, santai aja cuy. Jadi biar semangatnya aja yang berapi-api. Iya. Kan pas lagi marah slow aja semangatnya. Makanya keluarnya counter lo temper. Semangatnya yang jadi panas gitu. Tapi hati sama kepala tetap dingin. Benar-benar. Supaya mau hujan badai pun, wah semangat. Ini kan dari rumah jauh nih. Gua pakai emosi ego gua nggak sampai sini. Iya. Udahlah, ngapain gua datang di sini gitu. Tapi kan akhirnya gua kenalan sama lu. Iya, Lebih penting kan relasi Iya, kan. benar-benar. Daripada hasil akhir. Relasi itu lebih penting kalau gua. Biar kita bisa nambah hubungan jarak Iya, jauh juga, biar benar. bisa kita kemana-mana juga. Nah, terus kita agak mundur ke belakang ya. Siap. Kenapa muncul nama Conrad's Good Vibration? Nah itu dia, awalnya Conrad and the Good Vibration. And the Good Vibration. Jadi gue pengen yang ngiringin gue itu dia menghasilkan good vibration. Gue ini ada cuma sebagai seorang vokalis yang berusaha menyampaikan message. Iya. Kalau gue tugasnya hanya menyampaikan lirik kan, Iya. mereka menyampaikan pesan. Iya. Lebih yang notabene tanpa arti. Iya. Musik itu kan imajinasinya lebar ya. Iya, benar, Karena dia benar. tanpa lirik kan. Iya. Nah mereka bisa dengan dentuman bass kadang-kadang bisa menyentuh perasaan orang. Betul. Melodi gitar atau keyboard bisa menyentuh perasaan orang. Itu tugas mereka lebih besar dibanding gua. Nah gua ada di depan mereka. Jadi gua pengen di belakang gua tuh good vibration semua. Gitu. Setelah jalan itu solo kan. Nah, di zaman itu kalau jadi solo lu harus rugi men. Notabene kalau manggung nggak ada budget, lu harus tanggungin budget temen-temen. Yang notabene kalau cuma 50.000. Iya. Gitu kan. Nah akhirnya gue ngobrol sama mereka, gimana kita ngeband apa, ngeband aja. Jadi jalan 2 tahun, 2010 jadilah Conrad and the Good Vibration. Setelah gue mundur dari Matahari Reggae, dapat job pertama kali ditelepon sama Lady Enterprise. Rat, lu punya band gak sekarang? Ada, namanya apa? Conrad and the Good Vibration. Kok panjang banget namanya? Iya biar umurnya panjang. Ya udah gue kasih lu nih 4 titik event rokok kan. 1 di Kelapa Gading, 1 di dulu ada Puling di sini namanya. Di Kemang Pratama tuh. Puling. Nah di Kemang Pratama tuh ada biliar namanya Puling. 1 di situ, terus 1 lagi di Kemang, 1 lagi di Karawaci. Gue cuma ngambil 3 doang. Dari situ udah nama bandnya apa? Conrad and the Good Vibration. Ya udah, band pengiringnya ada yang dari Matahari, ada yang dari band ngamen gua yang dulu main di jalan itu. Iya. Salah satu pemain bass gua dulu adalah abangnya Felix yang di YouTube. Iya, Itu abang, itu teman ngamen gua di jalan dan udah kayak keluarga kita sekarang. Bener sih emang, kalau emang kita balik lagi ya, kalau emang bahas tentang keluarga emang udah, wah itu emang gak ada matinya lah. Dan kenapa nama Good Vibration? Gue pengen bikin diri gue tuh setiap hari jadi orang baik.
Dalam arti bukan soal kehidupan ya, bukan soal punya mobil, bukan itu, tapi attitude. Jadi gue harus lebih itu baik paling dan penting. bagaimana gue nyebarin kebaikan. Itu yang gue pengen. Tiga nama Itu gue ya. terus. Jadi itu beban buat gue. Gue harus kasih beban yang tinggi buat gue supaya gue jadi orang baik Iya. setiap hari. Gitu. Biar kita punya ada tujuan. Ada getaran kita baik. Getaran. Wah, emang aduh kalau muda emang pokoknya mantep banget. Gua mau. Dan satu lagi di Kontra Youth Vibration itu nggak ada ceritanya kita pecat personil. Hah? Nggak ada ceritanya kita memecat Nah. personil. Om, personal ada berapa? Kalau personil banyak om, itu Banyak. personilnya banyak Nah, banget. Pasti isi kepala beda-beda. Gitu. Nah, itu gimana cara menyatukannya nih? Nah itu dia. Dibagi di satu keluarga lah. Kebetulan selama ini yang bikin lagu tuh rata-rata gue. Mereka aransemen kadang-kadang gue, mereka cuma ngisi-ngisi doang. Nah, yang Berarti mereka terima beres dong. Bukan terima beres. Lagu mentah tanpa iringan itu kan berbeda ketika dengan iringan, dengan Betul. instrumen kan. Betul. Mereka melengkapi lagu itu. Dan bersyukurnya gue menemukan orang-orang yang notabene ketika bicara musik itu nggak ada perdebatan. Berarti satu frekuensi semuanya. Kita gitu. Jadi mereka malah bikin enak gitu. Oh. Jadi kalau bilang, oh kayaknya ini nggak asik, tapi langsung dikasih solusi. Coba gini. Jadi nggak ada perdebatan Iya, kita. iya. Jadi dia bisa coba-coba langsung tanpa kalau misalnya dia nggak suka sama beatnya, misalnya drummer nih, kasih lagu beat yang kita gambar di digital, itu beatnya digital. Nanti dibikin pola lain, langsung, kayaknya asik tuh. Gitu. Jadi penyampaian mereka kalau dengan nggak suka itu dengan langsung dengan solusi. Dengan ini benar-benar. Jadi solusinya langsung ada ya. Gitu. Jadi itu yang gue suka gitu. Dan teman-teman gue itu ya dewasa banget sih. Kan dalam susah bermusik. banget om nemu orang-orang yang tipikal seperti itu kan bukan hal yang gampang. Ya itu dia, ya itu semesta, kerja pencipta sama semesta ya. Iya bener, yang tadi om bilang kan kalau emang ada masalah kan pasti ada gontok-gontokan. Solusinya mah ya mungkin sebulan kemudian atau seperti apa. Jadi ya itu, memang ada masalah sih, masalah ketika kita nggak, ya masing-masing kan punya standar sukses ya. Pasti. Setiap personal itu punya standar dan punya mimpi yang berbeda. Pasti. Kadang-kadang mungkin ini mimpi gue yang lebih tinggi, mereka nggak nyampe ke situ. Jadi itu yang benturan di situ. Terus menyikapinya? Ya kita harus ngobrol, diskusi. Kadang-kadang disitulah manfaat alkohol. Wah bener. Harus jujur. Bener tapi emang bener ya. Gue jujur. Karena Gue nggak mau bohong, karena gue berusaha jadi. Gue menggunakan alkohol untuk menyelesaikan masalah. Bukan bikin masalah. Bukan untuk bikin masalah. Iya benar. Karena emang kadang pikiran karena kita terpengaruh dengan alkohol itu kan jadi makin Ketika pas lagi ini, mungkin kalau teman Encang mungkin tahu kalau kita lagi minum, itu tuh, dan kalau kita minum kita nggak ngomongin orang. iya itu benar. Itu dia. Kita nggak ngomong, wih dia jelek deh. Enggak. Kita ngomongin diri kita. Kita ngomong, wih kita keren ya segala macam. Jadi langsung pas sudah tinggi segala macam, langsung ngomong, kayaknya ini nggak bagus deh segala macam, nggak ini deh. Terus langsung main. Nah, itu banyak lagu yang muncul di situ, banyak beat-beat yang muncul di situ. Karena kita ketika lagi nongkrong minum itu pasti ada alat musik. Ada teman-teman yang tiba-tiba ngerekam, jadi terekam semua. Gitu. Wah, emang Jadi ya kapan-kapan lu harus nongkrong sama dia. pasti lah gue pengen. Kalau bilang gue tanya player gue banyak banget. Gue punya backupan tuh bisa 3 orang. gitu. Dan antara drummer 3-an misalnya. Iya. 3 orang tuh akrab semua. Gitaris 3 orang tuh akrab semua, saling tahu semua. Keyboardis banget 3. dong. Jadi ya itu, gue bersyukur kan. Jadi benar-benar keluarga nih. iya benar. Kita bener kayak nggak ada emang ini banget apa solid banget kalau gitu bener. Aduh gila ini. Jadi ya bersyukur di masa pandemi ini karena gue punya banyak teman, ya masih bisa ada kerjaan. Iya, jadi kita nggak ngerasa lost banget Iya. kalau gitu men. Kafe, gue punya teman kafe, pemilik kafe juga banyak, ya, manajer kafe juga banyak. Mereka jujur, kita nggak belum bisa nih ngasih kerjaan. Tapi teman-teman gue yang dulu ada yang personil, tiba-tiba punya IO, orang personil terus mantan manajer, terus dia udah punya IT. Iya. Yang ini, wih tiba-tiba ada namanya webinar, Webinar. butuh pengisi acara, bisa kita main. Walaupun kadang-kadang dalam situ kita nggak main reggae. Tapi tetap aja kan aliran musik itu makanya tetap aja karena budaya tadi itu. Karena namanya budaya mah nggak bisa dilepas om. Gimana pun cara kita, apapun jenis yang bakal kita mainkan, tetap aja budaya itu pasti ngalir karena ya bagi darah kan mereka mah ya pas terus aja mau gimana kita potong ya
terus aja. Makanya ya itu control temper itu juga jadi motivasi buat gue pribadi, secara pribadi ya, buat teman-teman juga, minimal bahwa semua itu ada batasnya. Betul. Kalau berlebihan tuh, kalau kata lagunya siapa, too much love will kill you kan. Apa yang berlebihan pasti semua yang berlebihan tuh pasti bikin hancur. Iya. Minum juga kalau berlebihan. Pasti lah. Makanya tadi gue bilang kenapa kita berusaha menyelesaikan masalah dengan alkohol. Terkadang ya kita punya ada rasa yang kadang-kadang nggak enak sama Iya, teman tuh betul, nggak iya. bisa diungkapkan ketika lagi sadar. Iya betul. Pas lagi nggak sadar. Dan kita kadang-kadang ada yang sampai nangis. Kalau lagi itu sampai ada yang sampai nangis. Iya. Ada teman-teman gue yang bisa. Kadang-kadang gue juga sampai nangis. Karena ya itu dia tadi kita kadang-kadang nggak minum sama orang yang setiap harinya kerja minum. Iya. Jadi kita minum di saat kita pengen minum gitu loh. Sebelum manggung rata-rata kita nggak minum. Enggak. Tapi setelah manggung kita minum. Kalau dan rata-rata emang kita dari timur tuh emang udah ya di rumah kita minum di rumah bareng orang tua kita minum. Karena emang udah budaya. Budaya juga Om ya. Nah, ini pertanyaan unik ya, pertanyaan buat gua. Apa? Gue juga pengen tahu gitu. Kenapa musik reggae itu selalu dengan identik dengan gimbal? Sebenarnya enggak juga ya. Tetapi karena itu tadi kita buatlah seperti contoh. Orang Jamaika itu rata-rata rambutnya keriting. Iya kan? Daripada tiap hari dia harus ngatur rambutnya terus, mendingan gini. Jadi nggak perlu disisir kan? Atau nggak perlu diatur kan? Gitu. Kalau nggak gimbal berarti dia afro. Afro itu apa? Afro itu gribo. Oh iya, mungkin itu ya, boleh itu ya. Tapi biar dia mungkin karena itu semakin panjang. Kalau dia nggak disisir atau nggak dipakai, kalau sisir orang Afro itu kan kayak bambu Iya, bambu ya apa Pak. Iya. Nah, kalau nggak, dia akan nempel sendiri. Nah ini bukti. Gua nih nggak pernah kena jarum karena rambut gua keriting. Jadi dia akan nempel sendiri. Jadi semua saudara gua yang rambutnya keriting, kalau gondrong, kalau dia berani kalau ditata rapi, berarti dia Afro. Kalau dirawat ya. Iya, kalau dibiarin pasti. Kalau dibiarin nggak disisir, cuma habis keramas bungkus ini, ya akan jadi gimbal sendiri. Jadi itu kemungkinan itu. Tetapi nggak semua reggae harus gimbal. Shaggy nggak gimbal, Sean Paul malah botak. Iya sih. Tapi emang gua Iya, kan? identiknya ngeliatnya kayak apa ya? Itu karena kacamata orang Indonesia aja. Iya bener sih. Kalau kita di Indonesia ini rasa kan banyak. Betul. Kalau di Jawa kan rata-rata rambutnya lurus kan. Betul. Kalau di Timur kan rambutnya ikat. Iya ikat ya. Kalau di Timur kan lebih gampang, apalagi anak-anak Papua nih, teman-teman di Papua, saudara di Papua kan cepat mereka. Nah, kalau gua rambut keriting nggak pakai jarum juga jadi gimbal. Jadi emang gimbalnya tuh gampang banget, gua nggak pakai bayar. Kan bikin gimbal sekarang mahal, mahal cuy, mahal banget Pak. Keren banget, keren emang. Itu jadi kalau gua patahin tadi bukan rambut itu, nggak semua reggae harus gimbal. Reggae itu nggak harus gimbal. Tergantung lu rasa nyaman dengan gaya rambut lu apa, oke. Kalau pengen dread, bikin aja. Tapi kalau bikin yang bagus emang mahal, semahal itu. Iya. Bikin sekarang teman-teman juga gitu. Tapi ada treatment juga biar lebih mudah. Nanti di sesi berikutnya aku cerita. Tapi emang reggae mah harus ya karena budaya ya, Pak. Jadi Iya. dia bukan ibarat kata yang ya bukan cuma lifestyle iya, ya. bukan cuma lifestyle lah. Bukan gaya hidup. Tapi memang itu jadi budaya yang memang mengarahkan kita untuk jadi lebih benar. Tuh, Pada dasarnya budaya atau adat istiadat itu membuat orang menjadi lebih benar. tuh begitu kalau mudah. Oke kalau mudah Lebih baik. cukup sampai sekian karena Om Kontrasnya ini masih banyak kesibukan. Asik. Kita menyempatkan waktu aja sedikit-sedikit mengulik tentang reggae. Siapa tahu nanti kita di kemudian hari kita bisa bermain di tempatnya, bersilaturahim. Nah, jadi kita lebih tahu tentang reggae seperti itu apa. Oke, terima kasih Om Sama informasinya. kuat. Terima kasih Kaula Muda. Semoga makin sukses. Oh yuk, berapa album sekarang? Album dihitung kalau sendiri 3. 3. Pokoknya sukses terus buat Om Konrad, makin sukses, makin jaya. Amin. Yang terbaik lah. Sama kuat buat semua Kaula Muda juga. Siap. Channel ini juga. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Om, pesan terakhir buat kita baru kehilangan mendiang. Kalau buat gua tahu musik reggae itu dari Stephen and the Coconut Trends. Apa pesannya buat teman-teman di dunia maya gua untuk almarhum? Buat teman-teman di dunia maya Kaula Muda, gue pribadi ngucapin turut berduka cita yang mendalam buat pejuang reggae Indonesia Stefan Nugraha Kaligis. Buat gue dia guru, dia sahabat, dia kakak, dia abang. Dia orang yang punya mimpi besar untuk reggae Indonesia. Sebagian dia sudah lakukan, sebagiannya masih ada di tanggung jawab kita semua, para pelaku reggae, penikmat reggae Indonesia. Dia sudah
merendahkan sekali nama besar dia hanya demi berkorban buat reggae Indonesia. Kadang-kadang di komunitas dia harus menerima semua minuman alkohol yang kalian kasih ke dia, akhirnya dia mengorbankan kesehatan dia. Tapi tujuannya cuma satu, membesarkan reggae Indonesia. Dia luar biasa, dia orang humble. Gue cuma minta bahwa tetap ingat dia, hargai dia punya karya, dan lanjutkan mimpi besar dia untuk memajukan reggae Indonesia. Amin. Amin. Stephen Coconutris, karyamu akan abadi, semua kebaikanmu jadi inspirasi buat kita semua. Betul sekali. Damai di surga. Amin. Welcome to paradise. Amin ya. Stephen. Oke, gua berdua pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tadi kata Om Konrad di like, comment, share, and subscribe yang paling penting. Oke, gue cabut. Bye bye.